sendirian. Lucu banget sumpah. Udah kak. Ya Allah, dia pasti takut nih. Kasihan juga sih itu. Bisa mas, kopinya saya bikin dulu. Susunya pegang aja. Selamat sore, siang, malam para penikmat biji kopi berbau getah nangka. Gimana kabar? Anjay, gua sebagai gua sendiri. Body. Wah, ini nggak bener sih. Komentar lo udah pada nggak bener ini. Gue tuh senang baca komentar kalian nonton Suhen sambil makan, nonton Suhen sambil istirahat kerja. Gue seneng baca itu. Tapi gue yang nggak habis pikir nonton Bang Suhen sambil dipangku di bantalan boba. Ini maksudnya apa sih? Lo ngorder terus nonton gua? Hah? Ngoyo siap itu nonton gua? Lah kok dipublish? Kenapa di komen? Lah kok tetanggamu nengok kayak gitu? Utangmu bayar tel, malah ngorder tel. Kayak mana coba? Ya kirim sama aku fotonya gitu loh. Bercanda. Diriku bercanda enggak. Ayang enggak suka kok. Foto-foto kayak gitu enggak suka. Apa itu? DM. Bercanda. Biasanya sih penonton gua tuh ya sambil nyantai. Gua tahu lu nonton lagi sama keluarga kadang kan. Karena gua tuh paling family friendly. Itu maksud gua. Susah banget ngomong itu. Itu maksudku. Karena dengan omongan kita yang sopan, kita beramah tamah di konten, jadi cocok ditonton bareng keluarga. Maka dari itu nonton bareng-bareng kan? Jangan lupa klik like, klik subscribe. 4 juta subscriber kita pasti bisa. Let's go, the best mentor. Ya oke lagi. Niat COD HP berujung Niat COD HP berujung BI. Respect. COD HP kan? Iya, ini yang COD HP ya? Iya mbak. Ya, mana HP-nya boleh aku ini periksa sekarang? Dicek dulu. Apa PIN-nya? Gak ada PIN-nya, itu udah bersih semua. Minusnya tinggal apa sih, pakai Mbak? aja sih. Gak ada minusnya, itu dijual karena BU aja. Oh. Butuh uang. Biasa ya berarti. Iya, belum lama kok itu. Berapa nih? Itu dari 2 juta aku jadi 1.500.000. Ya udah tak nego 1 juta aja ya. Gak bisa mas, soalnya BU lagi butuh banget mas. Ya udah gini aja lah. Kalau nggak bisa, aku tambahin 2 juta tapi ikut aku sejam aja. Ikut Enter dulu nih, gimana? Tambah sejam ikut aku. mana? Sejam aja. Palingnya 5 menit keluar nih. Beneran jadi Hah? Apa sih Ki? 2 juta. Iya, palingnya 5 menit keluar nih. 1 jam tapi. Ya udah beneran 2 juta ya? Iya. Yuk. Jangan kak. Apa ya? Hotel ya. Hei! Kok enak eram lu? Wow, semudah itu teman-teman. Diam-diam COD HP malah terjadinya pegesekan biji kopi berbau keladi. Tapi nggak usah percaya kak, nggak nyampe 5 menit situ. Semenit kayaknya udah itu, udah rest. Orang gila mana yang ketiduran di toilet jam 1:30? Hah? 1:30. Gua ketiduran Di toilet. Azia. Anjir, random banget cewek ini sumpah. Sumpah kak, kau aneh banget sumpah. Enggak ada yang enggak. Wah, Gue serius. bener-bener takut banget asli. Kok bisa sih ketiduran di toilet? Stres. Ya stres lah. Bangun-bangun di mall sendirian. Masih ada yang bangun-bangan. Berarti gue nggak sendirian. Itu mah pekerjanya. Gue nggak sendirian. Lucu banget sumpah. Udah kak. Ya Allah, dia pasti takut nih. Kasihan juga sih itu. Ya Allah, dia pasti takut situ guys. Ditutup. Udah tutup. Lah, terus dia keluar gimana? Masa ya gue sampai pagi di sini? Tuh lihat tuh. Stres banget sih itu pasti. Orang gila. Kelanjutannya gimana sih? Kok ya ini random? Ini random guys. Ini fix random kalau ini. Ketiduran di toilet, ketiduran di kamar teman, ketiduran di kursi masih manuk akal. Di toilet iki ngopo kawan iki? DJ apa? Kekeselen.
Ini pucet. Gue diem aja lu panik. Lah kalau misalkan noleh harimaunya, wah, sosis nih. Woi. Oma ibu ini pasti di blacklist di turnamen-turnamen kampung. Fix. Bu, kenapa bu? Ngikutin perintah otak banget kayaknya ya. Bisa-bisanya udah senang lagi karena bolanya masuk, guys. Ini harus di blacklist yang kayak gini. Kalau bisa di semua lapangan bola ini. Catat namanya ibu ini. Skill tukang kaca yang jarang diketahui orang. Tonton sampai akhir. Biasanya nih bapak-bapak kalau udah tonton sampai akhir nih nggak enak sih. Berarti abang ada motong kaca itu susah banget, guys. Ini pasti udah profesional sih. Makanya bapaknya gara-gara video itu muka bapaknya sampai pucat ya. Bapak ini di video, orang kerja ditengokin aja susah loh. Ini kerja di videoin. Itu kaca selembar mahal loh, guys. Gak jadi konten sih kalau ini, guys. Lagi foto keluarga, fotografer nggak nyangka ternyata yang muda itu neneknya. Wah, gimana maksudnya? Ibunya di ujung. Ini ibunya si nenek. Lu sih bang, lu kira tuh mentang-mentang nenek-nenek keriput. Keriput lip. Zaman udah canggih bang, bisa perawatan. Ini pasti ibunya dikira pacarnya, terus yang itu emaknya, gitu pasti nih. Ini mudah banget ya. Tapi lo ngerti gak sih guys? Mungkin lo bilang, kenapa orang-orang bilang, ah laki itu kan waktu menikahnya tuh bebas guys. 30 mah nanti, 35 mah bisa. Sebenarnya bukan bisa nggak bisanya, tetap bisa. Lo 40 nikah, 50 nikah juga bisa. Gini maksud gue hitungannya gini. Umur lo 25 nih, lo menikah. Setahun dari situ lo punya anak, umur lo 26. Anak lo masuk TK umur 5 tahun, umur lo masih 31 tahun. Ya umur 31 tahun atau 32 itu kan masih masa produktifnya kita untuk kerja nih, mikirin anak. Nah kalau misal lo 35 nikah nih, anak masuk TK kan umur lo udah 41, 42 guys. Dan seterusnya, maksud gue tuh mikir di situnya. Kelamaan nikah juga kalau laki itu susah, karena yang cari kerja kita. Nah mungkin ibu ini tuh nikahnya dulu pas muda. Jadi dia cucunya udah tamat sekolah, cucunya udah tamat TK, dia masih enjoy aman, masih muda gitu loh. Oh, ini asli, Cok. Hah? Lah, kayak ikan nggak kena air ya? Gabut bener ya tiba-tiba mobil dientit sama helikopter gitu. Perhatiin mobilnya. Mobilnya disetubuhi. Jadi pada nggak takut sama balik-baliknya apa bang? Nah itu helikopter dari mana ya? Kan dia dari atas, tapi kok bisa nggak terlampau rusak gitu, ngerti nggak sih maksud gua? Kayak kecelakaan ring, nggak ngerti gua guys, kok bisa sampai situ dia? Hello, Kamusta? Good morning. How are you? How are you? What's your name? I'm fine. Kan pertanyaan pertama kan how are you? Baru what's your name? Ya betul bapaknya jawab I'm fine. Suara ke ibu-ibu, ini beli Pertamax dikira serobot antrian Pertalite. Aduh. Kalau emang bener si ibu beli Pertamax, gue kayaknya dukung si ibu sih, sorry banget ya. Karena itu pada dasarnya beli minyak yang non subsidi itu tidak ngantri. Yang ngantri itu hanya subsidi. Gua pernah kejadian sama dengan ibunya. Gua pada saat itu lagi bawa motor trail gua. Jadi itu di pom bensin itu, di situ tuh Pertamax Turbo, Pertamax biasa dan Pertalite.
Di situ orang pada ngantri. Gua nggak ngantri karena gua beli Pertamax Turbo. Karena gua beda sendiri. Nyerobot lah gua pada saat itu teman-teman ya. Dan lo tau apa yang terjadi? Motor gua ditendang oleh laki-laki, gue inget banget masih mukanya. Dan pada saat itu gua tarik dia sampai ke pinggir sih. Dia tendang terus dia bilang, kau jangan sok-sok hebat di sini. Orang ngantri kau mau serobot-serobot aja. Di situ gua kayak anjing nih orang nih, sotoy banget nih, so hebat nih. Nah di posisi itu gua langsung tanya, ada 5 baris ke belakang gua tanyain, ibu beli minyak apa bu? Saya beli Pertalite. Terus ibu kedua, terus bapak-bapak Pertalite sampai ke belakang guys. Terus gua bilang si anjing ini, gua di sini beli Pertamax Turbo. Masalahnya lo yang ngantri kan mau beli Pertalite, gua kan Pertamax Turbo. Dan orang pekerja Pertamina juga pada saat itu bilang, bang kalau Pertamax Turbo tuh nggak ngantri, kecuali emang yang mau beli Pertamax Turbo tuh banyak gitu loh. Lah ini cuman gua yang mau beli. Lah dia kalau nggak mau ngantri kan beli Pertamax Turbo. Anjing banget sumpah guys. Tapi ini saran gua untuk Pertamina, semoga ke depan itu kayak Pertamax Turbo tuh udahlah jadikan satu tempat khusus lah gitu. Jangan digabung dengan minyak yang subsidi. Jadinya orang banyak salah paham kan. Hei. Bintang 5. Diam-diam bintang 5 langsung ya. Kalau kamu pernah lihat bule bikin bodi motor custom, pasti kamu paham mereka itu gila detail. Semua dimulai dari desain digital, dihitung, diukur, bahkan dites dulu lewat simulasi komputer. Habis itu baru dicetak pakai mold biar bentuknya presisi dan simetris. Kiri kanan nggak ada yang meleset 1 mm pun. Prosesnya bisa makan waktu berminggu-minggu bahkan berbulan-bulan. Tapi hasilnya rapi banget kayak buatan pabrik. Tapi ini handmade. Bandingin sama kebanyakan bengkel di Indonesia, yang penting cepet jadi. Bikin bodi pakai plat galvanis, dibentuk pakai palu, dilas langsung ke rangka, cetakan. Apa ini? Ribet, satu bodi motor bisa. Contohnya lo nggak masuk akal sih. Supra double piston, double mesin. Hitungan hari, bahkan jam. Tapi pas dilihat, miring dikit nggak apa-apa. Sambungan kasar, ntar juga ketutup cat. Filosofinya beda. Di luar, mereka kerja kayak seniman. Di sini, kerja kayak kejar setoran. Yang satu bikin karya seni, yang satu bikin kendaraan biar bisa ngebul duluan. Pertanyaannya sekarang, lo tim yang penting jadi atau tim yang penting presisi? Gue sih yang penting presisi sih kalau motor. Gue tuh nggak apa-apa sih bang kalau misalkan lo nggak bisa cepet siap tapi motor gue rapi gitu. Tapi kan beda bang, yang butuh cepet biasanya nggak rapi. Dan gue heran tuh Vespa apa ya namanya? Seringan di jalan itu kayak satu Vespa tuh bannya sampai 17 biji gitu. Rangkanya dari kayu itu bisa jalan loh dan bermil-mil jalannya. Apa nggak salut gue guys? Kopi susu ada nggak? Oh mau kopi atau mau susu? Mau kopi kak, kopinya di gelas, susunya dipegang bisa nggak? Oh bisa mas, kopinya saya bikin dulu, susunya pegang aja. Dipegang ya. Kalau aku beli kopi tapi biji kopinya dipegang boleh. Loh, kan betul. Aku biji kopinya aja aku beli, biji kopi pilihan maksudnya aku giling sendiri gitu loh. Sekarang saya berada di Kepulauan Raja Ampat mewakili anak bangsa Indonesia. Lihatlah, sudah serusak ini tanah di Raja Ampat akibat keegoisan pemerintah Indonesia, teman-teman. Ini baru sebentar loh ditambang, udah serusak ini. Apa kabar kalau dilanjutin, ya Allah? Tolong hentikan secara permanen tambang nikel di Raja Ampat. Tolong, Raja Ampat itu bukan tanah kosong. Semena-menanya pakai tambang di sini. Ini tuh surga dunia, bukan surganya investor asing. Udah gila kali. Stop nggak tambangnya? Stop. Ayo semuanya kita selamatkan Raja Ampat dan share video ini sebanyak-banyaknya. Komen save Raja Ampat ya teman-teman. Save Raja Ampat. Sekarang benar. Yang dibahas benar. Stop juga kasih panggung untuk Boti. Ya juga sih sebenarnya, cuman gimana sih? Perbaiki diri dulu nggak sih maksud gua guys, baru kayak ngurus yang lain gitu loh. Kalau diri udah bener, jadi kita bisa ngelihat juga yang lain. Oh ini ada yang perlu dibenerin gitu. Ini kok dari diri sendiri ada yang kayak perlu dibenahin udah ngurusin yang lain tuh salah juga sih menurut gua guys. I'm jurnalis. Momen dual LC Vietnam shock saat ditanya wartawan dengan bahasa Inggris. British Batam accent. I'm a journalist. I want to ask you about you. Why you come to here? And what your problem? Hah? Ini yang ini bukan sih? Yang ngegas DJ bukan sih mereka guys? Buat yang nggak tahu ya, kalau nggak salah gue pernah lewat beritanya. Nih orang ngegas DJ di klub apa kalau nggak salah gue gitu lah pokoknya guys. Pokoknya ini ada kasus aja lah gitu. Dan mereka tuh dari warga negara Vietnam. Alasannya ditangkap nanti di dalam dipakai mereka. Bukan. Ini ada kasus bang, makanya ditangkap. Lo kira sembarangan? Nggak bisa gitu lah bang, harus ada alasan tepat juga dong. Udah kayaknya makin kemarin pembahasannya makin mending kita sudahi dulu video kita kali itu teman-teman. Reaction kita sampai di sini dan thank you sudah nonton sampai di menit akhir.
Gua Andi Suhen, The Best Mental Jiwa. Thank you banget buat kalian. Apalagi pelanggan sabun People Store nggak ada obeng. Respect yang udah langganan di sabun People Store. Dan buat kalian semua yang udah stay aja selalu di channel ini, kita semua semoga sehatkan selalu, dimudahkan rezekinya kita semua keluarga teman-teman ya. Gua Andi Suhen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama yang mari ya nggak tutup ini. 彼らの土地をじよじよに支配していく彼ら